Dan pemirsa, perkembangan politik di Indonesia mengalami polarisasi dari dampak isu penundaan pemilu 2024. Pemilih partai oposisi maupun pendukung koalisi mayoritas menolak wacana penundaan pemilu. Dan sesuai amanat konstitusi, penundaan pemilu hanya bisa dilakukan dalam kondisi darurat. Lantas ada apa di balik keinginan sejumlah pihak yang menginginkan pemilu 2024 untuk ditunda? Telah bergabung bersama kami politisi senior PD Perjuangan Andreas Hugo Parera dan juga Zainal Arifin Mokhtar bergabung bersama kami dari Yogyakarta, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selamat malam, Bang Andreas dan Bang Uceng. Selamat malam. Selamat malam, selamat malam Mas. Saya ke Bang Andreas dulu, Bang. Kalau kita melihat perjalanan kasus isu ataupun juga usulan agar pemilu 2024 ini untuk ditunda, ini semakin lama semakin liar karena tidak juga mereda, Bang Hugo. Anda melihatnya, PDIP melihatnya seperti apa, Bang Andreas? Kalau kita melihat semakin hari kok bukannya semakin mereda, tetapi justru semakin ada amplifikasinya seperti itu. Ya, karena memang ada yang merekayasa ini tentunya. Siapa, Bang Andreas, yang merekayasa? Ya pasti orang yang mempunyai kepentingan untuk itu, dan ya kita media termasuk ya, kalau kita tiap hari membicarakan ini ya kita juga ikut memframing apa yang menjadi isu tadi gitu. Sementara saya pikir malah wacana ini sudah ditutup gitu, dalam arti karena pertama yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu ini kan sebenarnya sudah diputuskan oleh pemerintah dengan DPR gitu. Dan agenda-agenda pelaksanaan pemilu menuju 2024 juga sudah diputus, juga sudah ditetapkan. KPU juga sudah mulai menyusun dan akan mengajukan anggaran ke DPR untuk persiapan pelaksanaan pemilu gitu. Sehingga wacana ini justru membuat situasi menjadi gaduh gitu, dalam arti bahwa kalau kita bicara bahwa untuk mengatasi pandemi, mengatasi atau untuk recovery ekonomi kita gitu, justru kan kita perlu kepastian atau menyusun agenda-agenda, termasuk agenda-agenda politik yang memberikan kepastian ya bagi para pelaku ekonomi, bagi para investor. Nah, justru dengan wacana-wacana ini kan membuat situasi menjadi tidak pasti gitu, atau situasi menjadi tanda tanya lagi gitu. Nah, saya kira ya dalam hal ini kalau kita bicara ya baik dari segi pelaksanaan pemerintahan, justru yang melemparkan wacana ini membuat situasi menjadi gaduh, dan wacana yang saya kira tidak perlu gitu. Karena tidak ada juga alasan yang cukup kuat untuk melakukan penundaan pemilu maupun 3 periode, presiden 3 periode. Karena itu juga harus konsekuensinya merubah undang-undang atau amandemen undang-undang dasar. Dan alasan untuk merubah undang-undang dasar karena pertimbangan-pertimbangan seperti tadi tidak pada dasar argumentasi yang cukup kuat, misalnya soal big data gitu. Kapan kita mulai dengan menggunakan big data sebagai dasar argumentasi? Apalagi big data itu sendiri tidak pernah diumumkan dari mana dan bagaimana prosesnya. Nah, kayak gini-gini kan kita diajak untuk bicara sesuatu yang menurut saya absurd gitu. Bang Andreas, kalau menurut saya lebih baik kita tutup wacana ini, iya, daripada kita bicarakan terus-menerus gitu. Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri mempunyai hubungan yang baik dengan Pak Luhut. Apakah ada rencana Ya, dari bukan Ibu soal Mega hubungan untuk baik memanggil Pak Luhut untuk menjelaskan duduk perkaranya seperti apa, Bang Andreas? Tidak perlu, dan untuk apa gitu? Karena keputusan politik ya kita taat terhadap konstitusi, dan keputusan politik itu sudah dilakukan gitu. Masih apa lagi yang harus kita perlu untuk bernegosiasi dengan hal-hal seperti ini gitu? Buang-buang waktu dan justru menimbulkan ketidakpastian. Baik, saya beralih ke Bang Zainal Arifin Mokhtar. Bang Uceng, kalau kita melihat justru sumber kekisruhan ini berawal dari pemerintah. Ada 2 menteri, ada Pak Luhut dan juga Pak Bahlil yang justru melontarkan awal-awal tentang usulan penundaan ataupun pembatalan pemilu 2024. Apa makna di balik ini semua, Bang Uceng? Iya, yang pertama ini tidak akan seheboh ini kalau usulan itu sebenarnya tidak berasal dari pemerintah sendiri ya. Jadi kalau tidak ada Menko Marifest, tidak ada Pak Bahlil, tidak ada kemudian laporan CNN atau kemudian laporan Tempo yang mengatakan ada pihak istana yang terlibat untuk mengagregasi wacana ini, tentu tidak akan seheboh ini. Itu yang pertama.
Yang kedua, kita harus ingat bahwa perubahan jadwal pemilu ini atau pengunduran jadwal pemilu ini mau tidak mau harus mau itu melalui sebuah proses amandemen. Itu tidak mungkin tidak. Di luar itu rasanya mustahil. Karena yang dibicarakan orang itu adalah tindakan-tindakan yang menurut saya malah tidak pas ya. Misalnya kalau mengatakan presiden bisa mengeluarkan dekret untuk menunda pemilu, itu malah lebih berbahaya menurut saya. Jadi kalau kita ingat Presiden Abdurrahman Wahid sendiri dijatuhkan karena mengeluarkan maklumat pada tanggal 22 Juli waktu itu. Nah, maksud saya adalah mau tidak mau harus mengubah undang-undang dasar, dan pada saat yang sama memang ada keinginan MPR, paling tidak ada badan pengkajian MPR yang melakukan usulan perubahan undang-undang dasar. Nah, ini yang membuat kekhawatiran itu makin berganda ya. Karena kalau masuk ke dalam perumusan perubahan undang-undang dasar, dengan seketika kotak Pandora bisa terbuka dan setan apapun bisa bermunculan. Makanya saya mengatakan pada titik ini, saya tentu saja ya, khusus titik ini ya, saya menaruh hormat kepada PDIP yang kemudian sudah menyatakan bahwa tidak mendukung wacana penundaan maupun wacana amandemen. Dengan alasan bahwa amandemen kayaknya bukan saatnya nih untuk melakukan amandemen. Karena memang sangat mungkin bertemu di titik itu. Apalagi kalau kita lihat konfigurasi partai yang mendukung, itu kan masih ada konfigurasi yang berbeda. Taruhlah misalnya untuk usulan penundaan pemilu, itu ada 6 partai yang sangat kekeh untuk melakukan penolakan. Tetapi kalau usulan amandemen, itu 2 hal yang berbeda, karena konfigurasi partainya yang kelihatan kekeh menolak amandemen, sampai saat ini baru PDIP yang terlihat. Nah, artinya apa? 2 faktor itu membuat ketakutan kita berganda, ya. Ketakutan kita menjadi makin besar, dan karenanya wacana yang disampaikan ke publik ini kita bayangkan sebagai sebuah early warning system, ya. Baik. Untuk sistem peringatan dini bahwa jangan-jangan kemudian ada upaya ya, termasuk menggunakan keinginan pihak tertentu dan menggolkan melalui perimbangan politik tertentu. Baik, Bang Uceng, kalau Anda melihat posisi Pak Jokowi sendiri, apakah akan tegak lurus dengan keputusan Ibu Megawati, ataukah seperti apa? Karena kan justru ini seperti tadi kita sebutkan, justru berawal kasus ini ataupun usulan ini berawal dari 2 menteri pembantu Pak Joko Widodo, seperti itu, Bang Uceng. Yang saya tahu dan saya ingat Presiden Jokowi mengatakan tegak lurus pada konstitusi, tapi khusus untuk soal perpanjangan 3 periode. Ya, kalau kita ingat setahun yang lalu ketika ada usulan 3 periode, Pak Jokowi menyampaikan bahwa dia akan taat pada konstitusi dan tidak ada yang namanya 3 periode. Bahkan dia mengatakan bahwa ada 3 hal yang terjadi, orang yang cari muka atau mau menampar muka saya atau kemudian mau menjerumuskan saya. Itu jelas sekali pesannya. Nah, berbeda 180 derajat dengan penundaan pemilu, Presiden Jokowi tidak menampakkan ide sekeras itu. Karena Presiden Jokowi kemudian mengatakan saya akan tegak lurus pada konstitusi. Kalau konstitusi menyatakan apa ya saya ikut pada itu, seakan-akan untuk mengatakan bahwa ya kalau konstitusi menghendaki adanya perpanjangan, saya akan ikut perpanjangan itu, dan itu yang membuat kita sangat khawatir. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan begini ya, wacana amandemen ini kalau saya secara konstitusional kan tadi udah mengatakan harus ada perubahan undang-undang dasar. Tapi kalau kita petakan ada 3 kemungkinan sebenarnya. Ya, yang pertama adalah perubahan undang-undang dasar dengan menggunakan kondisi-kondisi yang tadi sudah sebagian kita bahas, yaitu misalnya adalah ya alasan ekonomi, ya, alasan pandemi, lalu kemudian alasan pengeluaran keuangan yang tinggi, yang sebenarnya alasan-alasan ini nyaris tidak masuk di akal sebenarnya ya, tidak mungkin bisa dipakai untuk mengubah undang-undang dasar menurut saya, paling tidak sampai saat ini. Nah, yang kedua adalah alasan yang menggunakan suatu kondisi objektif, rasional, konstitusional untuk terjadinya perubahan undang-undang dasar atau dipaksa menuju ke arah perubahan undang-undang dasar. Misalnya, kalau tiba-tiba KPU yang menyerah. Kalau misalnya nih ya, KPU yang tiba-tiba menyerah, KPU yang baru akan dilantik, dilantiknya kan kemungkinan tanggal 12 April, iya. Karena masa jabatan yang sebelumnya memang habis di dekat itu. Padahal kalau kita lihat secara jadwal,
kesepakatan yang ada sekarang atau tanggal yang ada pelaksanaan itu baru disepakati di titik tanggal pungut hitung sebenarnya, Iya. tahapan pungut hitung, yaitu tanggal 14 Februari 2024. Dan kalau menggunakan analisis undang-undang, peraturan perundang-undangan, sebenarnya mundur 20 bulan dari itu. Berarti sekitar paling tidak kick off-nya, paling selambat-lambatnya itu kira-kira dimulai sekitar 14 Juni 2022 tahun ini. Dan itu sedikit agak mepet tuh. Ya, Ya, sisa 20 bulan lagi Bang Uceng menuju 14 Februari ya 2024. kira-kira begitu, dari Ya. pelantikan 12 April menuju 14 Juni itu tersisa waktu sekitar sedikit. Padahal masih banyak sekali kerja yang harus dilakukan oleh KPU. Baik. Misalnya menetapkan yang namanya PKPU tahapan. Ya kan, karena KPU yang harus menetapkan mulai menyusun PKPU tahapan, menetapkan itu, bahkan juga membahas dengan pemerintah dan DPR. Bahkan implikasi dari PKPU tahapan itu pasti akan bicara soal anggaran. Ya, dan sampai sekarang anggarannya pun belum ada. Jadi artinya apa? Potensi penundaan itu kemudian ada, ya. Dan ini memang agak mengkhawatirkan kita karena dulu alasan tidak mengubah undang-undang pemilu itu katanya agar kita lebih bersiap untuk pemilu 2024. Tapi ternyata agenda pemilu 2024 malah bisa terganggu karena ketidaksiapan mepetnya jadwal itu. Baik. Nah, itu yang kedua. Jadi kalau terjadi misalnya KPU tiba-tiba menyerah, ya alasannya nanti bisa kita perdebatkan alasan itu cukup atau tidak. Tapi kalau KPU yang tiba-tiba menyerah, tidak bisa mengadakan pemilu di tahun 2024, dengan seketika jadwal itu mundur semua. Baik. Bang Uceng, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita elaborasi lagi Bang Uceng dan juga Bang Andreas tentang usulan penundaan pemilu 2024 ini, termasuk bagaimana cara PDIP menjaga Presiden Joko Widodo untuk tidak terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan di sekitarnya yang terus mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda. Kami segera kembali.